Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurilladzi qala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qila aidan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Para pemirsa dan hadirin hadirat yang sementara ini berpuasa Ramadan, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bersua dalam waktu beberapa menit ke depan. Hanya mengingatkan landasan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Al-Qur'an dalam surat yang saya baca sebagian tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam al-ayah yang ditutup la'allakum tattaqun. Kemudian banyak shaimun yang bertanya-tanya agar supaya menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kemudian bertanya-tanya, yang namanya takwa itu apa? Banyak takrif yang memunculkan takwa itu ya takut pada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Banyak yang mempertanyakan tatakun itu personalisasinya seperti apa? Apa itu takrifnya? Ada dua pemilihan besar untuk tatakun, yaitu yang transendental, urusan kita pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang horizontal, urusan kita dengan sesama. Jelas sekali ayat Allah yang kedua saya baca tadi. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu justru ditempatkan sebagai kriteria yang pertama ketika Allah mendiskusikan siapakah yang bertakwa itu. Yaitu mereka yang menafkahkan rezekinya baik dalam waktu luang maupun waktu sempit, dalam kesulitan maupun dalam kelapangan, berbagi. Yang hobinya berbagi itu kriteria utama dari muttaqin. Yang kedua, jadi tiga serangkai ini adalah kriteria sosial yang oleh Allah Subhanahu wa taala ayatnya didahulukan daripada dibandingkan dengan kriteria transendental tentang kekhusyuan dan lain sebagainya. Tentu bukan tanpa maksud bahwa begitu pentingnya ketakwaan sosial itu yang dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang saya baca tadi dalam tiga urusan. Sederhana urusannya, ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang bisa berbagi, membagi rezeki baik dalam waktu lapang maupun dalam kesempitan. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang hobinya mengendalikan amarah. Ya betul-betul ini fungsi sosialnya luar biasa. Tidak dendam, tidak marah, tidak dengki, tidak iri. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang hebat lagi wal 'afina 'anil nas. Mereka yang hobinya maafkan sesama manusia, apakah muslim atau tidak, ya. Apakah kesalahannya atau kealpaannya nyata atau tidak, bahkan termasuk mereka yang menyakiti, yang berlaku jelek terhadap yang bersangkutan, itu wajib kita maafkan. Itulah tiga kriteria sosial yang dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau menyebutkan kriteria-kriteria transendental. Ini yang kita sering melupakan, ya. Kita sering melupakan dan kita sering membandingkan kalah penting dari yang transendental, yang vertikal sifatnya, yang langsung berusaha dengan Allah.
ya, ketakwaan yang urusan dengan Allah. Sementara Allah justru mengingatkan bahwa ketakwaan sosial ini adalah atribut pertama. La'allakum tattaqun. Hobinya berbagi, tidak dengki, tidak marah, ya. Pemaaf. Ini kalau ini terbentuk, sudah kita akan mewujudkan dalam kelompok masyarakat menjadi pilar dasar ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basariyah. Jadi ini yang melandasi keseluruhan itu. Kenapa begitu? Dalam kriteria, 3 kriteria itu Allah tidak pernah membeda-bedakan apakah itu bainal muslimin, bainal mukminin, no. Ya. Anin nas, di antara atau dari urusan manusia dan manusia. Wal afina anin nas. Bahkan ketika kita disakiti, kita maafkan dia. Sebelum kita maafkan, sebelum kita dimintai maaf. Ini yang kewajiban kita memaafkan. Ini luar biasa dalam keseharian manfaatnya. Tidak dengki, pemaaf, tidak marah, pemaaf, dan hobinya berbagi. Ya. Rasulullah juga mengingatkan, ala kulli muslimin shadaqatin. Ala kulli muslimin shadaqatin maksudnya apa? Wajib bagi setiap muslim itu untuk bersedekah. Juga tidak disebutkan pada siapa bersedekah itu. Ya. Ala kulli muslimin shadaqatun. Wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah. Waktu itu sudah seperti sekarang di Jogja. Banyak yang ngeyel. Faman lam yastati ya Rasulullah. Lah, yang tidak mampu gimana ya Rasul? Saya tidak punya apa-apa, bersedekah dengan apa? Ya sampean melakukan sesuatu yang menghasilkan. Kemudian dari hasilnya itu untuk diri sampean sendiri dan untuk bersedekah. Kalau begitu juga tidak mampu. Ya sampean berlaku baik pada tangga. Ibaratnya membersihkan jalan, menimba, mengambil air sumur, mengangkat, kemudian untuk tetangga. Itu sudah sedekah. Kalau loyo, begitu juga tidak bisa bekerja, menimba tidak bisa, batu-batu tidak bisa. Alah, senyummu itu sudah sedekah. Ya, senyummu itu sudah sedekah. Ini pada saat itu terbuka sekali Rasulullah. Diskursus urusan yang seperti itu lazim sekali. Ya, sehingga untuk kejelasan sahabat itu bertanya, nek tidak mampu pripun? Wah, ya ngeyel bahasa Jogjanya. Oh, tidak bisa makan aja, tidak bisa suruh sedekah. Nah, kita kira begitu. Tapi tentu dengan bahasa yang baik. Ya. Tidak ada yang ngeyel lebih lanjut. Kalau tersenyum juga tidak bisa gimana Rasul? Tidak ada yang berani begitu. Kalau model Yogyo ada yang ngeyel begitu. Kalau tersenyum ada tidak bisa, ya semua darawai. Itu bahasa Jogja ya. Tapi bahasa Rasulullah itu betul-betul sangat terhormat bahasanya, sangat agung bahasanya. Ya. Di senyummu itu pun sedekah. Ya. Jadi netral sekali. Siapapun kita hadapi. Dan itu tidak bainal muslimin atau bainal mukminin, tetapi itu dalam pergaulan keseharian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.